Zikir kita menjadi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Apa itu? Ketika hilang keakuan, rasa khawatir hilang. Karena menyangka yang menanti adalah kematian bukan cita-cita. Karena sangkaan yang menanti pasti adalah kematian. Maka hilang keakuan, kematian bukanlah hal yang membawa rasa ketakutan. Kematian adalah kerinduan. Teman-teman sekalian, bukankah yang menanti kita adalah kematian? Dan saat kematian menanti kita, banyak orang, kata Rasulullah, mati dalam keadaan menyesal. Sehingga timbul apa yang kita rasakan sekarang? Ya kalau kita mati, pasti kita bertanya, anak kita siapa yang rawat? Ini bagaimana dan itu bagaimana? Sedangkan justru kalau kita merujuk ke dalam Islam, merujuk kepada penjabaran Rasulullah, mati itu anugerah. Mati itu justru hadiah. Lalu bagaimana mempersiapkan mati itu sebagai anugerah dan hadiah? Bergabung. Oke, teman-teman sekalian, kajian kita tadi malam telah membahas masalah hakikat arti wujud. Sehingga kita masuk kepada ranah pengertian tertinggi daripada wujud, yaitu apa? La maujud bihaqqi illallah. Tidak ada yang pantas disebut wujud kecuali Allah. Yang dipahami daripada hadis Rasulullah, kanallahu, kata Rasulullah, kanallah. Allah telah ada. Walam yakun bighairillah. Maka tidak akan pernah ada apapun yang ada selain Allah. Karena hakikat ada itu tidak boleh ada kata tiada. Sehingga kemudian pemahaman para ulama ketika memahami wujud Allah, memahami daripada sifat wujud Allah, hilanglah sifat keakuan daripada hilanglah sifat keakuan. Apa sifat keakuan? Tidak ada yang pantas disebut aku kecuali Allah. Arti tidak ada yang pantas disebut aku kecuali Allah. Misalnya saya tanyakan, apa yang aku daripada diri kita? Coba. Ketika kita mengatakan kata aku itu sifatnya kepemilikan penuh. Saya tanya, di jiwa kita, mana yang akunya kita? Nafas kita, mata kita, kuping kita, mulut kita, mana yang aku? Ada nggak satu saja yang aku? Ada nggak satu saja yang aku? Tidak ada. Karena kalau kita memberikan contoh, ya, seseorang yang lumpuh, mohon maaf perkataan saya, seseorang yang lumpuh, andaikan dia aku untuk dirinya sendiri, maka bisa nggak dia untuk tidak lumpuh? Pasti bisa. Untuk menunjukkan apa? Anggota tubuh yang dia miliki, tidak ada yang aku satupun daripada dirinya. Manusia, apabila dia telah terserang penyakit, kalau dia beraku di dalam dirinya, yang mengatakan dirinya si paling aku, maka dirinya yang bertanggung jawab terhadap tubuh. Maka saya tanyakan, pilih mana teman-teman? Berpenyakit atau tidak? Pilih mana teman-teman? Punya penyakit atau tidak? Teman-teman pilih yang mana kira-kira? Pastinya kita memilih untuk tidak punya penyakit. Tapi masalahnya, ketika dihadapkan dengan sebuah penyakit, tubuh tidak bisa menolak. Untuk menunjukkan, wahai manusia, sadar diri. Aku sebenarnya adalah Allah. Tidak ada yang aku selain aku, kata Allah. Makanya para ulama dibimbing daripada kejernihan hatinya, membuang kata aku di dalam dirinya. Sehingga tajalli daripada para ulama, itu ketika kemudian melihat ke dalam dirinya tidak ada yang dia pandang selain Allah. Apa tidak ada yang dia pandang selain Allah? Dia melihat kepada ranah dirinya terlalu hina. Kadang-kadang dia berbicara dalam keakuan. Ya, misalnya kita bilang, yang aku pada diri aku adalah perutku, maka pantas kita khawatir makan besok. Oke? Kalau yang aku daripada aku adalah nafasku, maka pantas aku khawatir untuk hidup besok hari. Akan tetapi jikalau di anggota tubuh kita tidak ada yang pantas kita sebut aku, maka kenapa kita khawatir dengan perut kita? Mengapa kita khawatir dengan pergerakan kaki kita? Mengapa kita khawatir dengan segala keinginan yang belum tercapai daripada kita? Sedangkan perut kita bukanlah akunya kita. Sedangkan Allah lah yang aku si paling aku yang mengatur segala keakuan kita. Gitu teman-teman. Jadi pada mutiara tauhid, kejernihan hati, inilah membimbing rasa tidak khawatir. Sehingga terbangunlah rasa rindu akan Allah. Rasa ingin kembali kepada Allah. Karena kita sadar akan kehinaan di dalam diri. Akan kehinaan di dalam jiwa.
Tidak ada yang pantas kita miliki satupun di dunia ini termasuk diri kita sendiri. Karena manusia, kalau dia adalah si aku yang sebenarnya, ketika dia berpenyakit, maka dia akan memilih untuk tidak punya penyakit. Tapi masalahnya, ketika diderita dengan penyakit, manusia tidak bisa membantah penyakit yang udah dideritanya. Untuk menunjukkan apa? Segala pengatur itu datang daripada Allah. Jelas ya? Ustadz, apakah benar Ustadz kalah lawan Syekh Joseph? Nonton di YouTube aja. Ya. Nah, itu yang udah kita bahas di tadi malam. Tadi malam kita membahas la maujud bihaqqi illallah. Arti la maujud bihaqqi illallah, bahwa kalau kita memandang segala sesuatu yang disebut maujud. Apa itu maujud? Sesuatu yang diadakan. Maka zahirlah, ada yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Kita hanyalah titipan kepada kata-kata ada. Makanya makhluk dinamakan makhluk yang iktibar. Iktibari. Apa itu iktibari? Mau dikatakan tiada, namun dia telah ada. Mau dikatakan dia ada, dia tidak sepenuhnya memiliki kata ada, karena nanti dia bakal tiada. Agak bingung bang, Efek nggak ngaji malam kemarin. Makanya ngaji. Jangan sampai ndak ngaji. Karena kalau ndak ngaji, tauhid ini wah tinggi pembahasannya ya. Nah gitu teman-teman. Karena yang paling capek daripada diri kita adalah menghilangkan keakuan. Saya tanya kepada teman-teman. Pernah nggak kita khawatir kepada makan besok aku harus makan apa? Pernah nggak kita khawatir bahkan membandingkan jalur takdir dengan takdir orang lain? Saat kita melihat takdir orang begitu enak. Saat kita melihat takdir seseorang begitu nikmat. Kita mengejar. Kita banting tulang. Kita abaikan ibadah kita. Kita khawatirkan. Bagaimana aku akan beribadah sedangkan aku butuh makan? Bagaimana aku akan menghambakan diri kepada Allah? Kalau aku terlanjur menghambakan diri kepada Allah, arti lada' fil ibadah, ini menjadi kenikmatan buatku, menjadi kelalaian buatku, lalai dalam beribadah. Kapan aku cari uang? Kapan aku akan mengumpulkan harta? Kapan aku bisa sepertinya? Sering teman, sering ya kita berpikir, kapan aku bisa seperti dia? Oke? Kapan aku bisa seperti dia? Kapan, kalau aku terus beribadah seperti ini, kapan aku cari uang? Sering Ustaz, temanku enak banget punya S25 Ultra. Iya, sering ya. Nah, boleh teman-teman sekalian berkata. Berkata seperti ini boleh. Apa berkata seperti ini? Kapan ya Allah aku bisa seperti dia? Dalam hal mengumpulkan harta. Kapan ya Allah aku akan makan kalau aku terus beribadah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau engkau tidak ridha dengan takdirku, kalau engkau tidak ridha dengan ketentuanku, dan engkau merasa mengeluh dengan ujianku, maka cari Tuhan selain aku. Itu pengertiannya tinggi teman. Allah mau bilang tidak ada yang wujud selain aku. Kamu itu adalah zat yang dibilang wujud tidak bisa, dibilang tiada tidak bisa. Karena aku yang mengadakan, aku yang mentiadakan. Oke, sekarang kamu mengatakan dirimu aku. Sedangkan di tubuhmu satu pun tidak ada yang aku. Kalau saya, kata Allah, pantas menyebut aku. Apa yang ada pada diriku dan segala kehendakku adalah aku. Sedangkan Anda, perut yang kau isi setiap harinya, itu di atas kehendakku. Nafas yang kau hirup setiap harinya, itu di atas kehendakku. Dan apapun yang kau tempuh dan segala rezeki di atas kehendakku, mana keakuanmu? Kalau memang kamu mengaku dirimu adalah yang paling ada di muka bumi ini, yang paling aku di muka bumi ini, kutitipkan kau penyakit. Mohon maaf kata-kata saya, kanker. Atau mohon maaf kata-kata saya, lumpuh. Kamu katanya aku, kenapa tubuhmu terdiam? Kutitipkan kau kematian. Kenapa kau terdiam? Kenapa tidak bisa bergerak? Kenapa kamu tidak bisa bergerak? Katanya kamu aku. Katanya kamu khawatir akan makan. Kamu khawatir akan perjalanan hidup. Kamu bahkan berpikir bagaimana untuk hidup esok hari, hidup esok hari, hidup esok hari. Seakan kematian tidak pernah menjemputmu. Sedangkan tidak ada akhir dalam perjalananmu. Mana? Sekarang engkau terdiam dimandikan orang. Sedangkan sekarang engkau terdiam liang lahatmu sedang digali. Sedangkan engkau terdiam batu nisanmu sedang disiapkan. Gerak, coba bergerak, coba berbicara. Mana tawariangmu? Mana mulutmu yang indah? Nyanyianmu yang merdu? Ayo,
Si paling aku. Yang meninggalkan ibadah kepadaku. Yang meninggalkan segalanya untukku demi dunia ini. Seakan-akan tanpa kalian berusaha tidak ada yang namanya makan. Tanpa kalian berusaha tidak ada yang namanya nafas. Mana akunya kalian? Sedangkan hari ini kubur kalian sedang digali. Sedangkan hari ini nisan kalian sedang dicetak, nama kalian sedang ditulis. Kalian terdiam. Sedangkan nanti engkau akan berada di sana, di tempat yang gelap tanpa penerangan. Mana penerangan duniamu yang kau khawatirkan itu? Mana keakuanmu? Mana ketakutanmu? Itu. Kalau kita sudah masuk ke dalam bab lubabut tauhid. Apa lubabut tauhid? Allah menyadarkan tidak ada aku yang paling aku kecuali Allah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Telah Masya Allah. Berarti Muslim sepenuhnya di tangan Allah. Iya, emang ada makhluk yang tidak ada di tangan Tuhan. Lucu ya bang nih. Kalau makhluk tidak di tangan Tuhan, ngapain Tuhan? Udah. Nah gitu. Ketika kemudian masuk dalam bab lubabut tauhid. Begitu kita masuk dalam bab lubabut tauhid, hilang semua cita-cita. Apa itu bab lubabut tauhid? Ketika kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Apa hakikat yang sebenarnya? Tidak ada yang ada selain Allah. Tidak ada yang aku selain Allah. Sehingga kita sampai kepada arah rindu kepada Allah. Kita sampai kepada hakikat menginginkan kembali kepada Allah. Apa yang kita sadari? Kita buang semua cita-cita. Kenapa? Kita menyangka harapan, cita-cita, keinginan menanti kita di depan. Itu yang kita sangka setiap hari. Benar enggak? Antum 318 orang yang ada di sini adalah orang-orang yang punya cita, yang punya keinginan, yang akan antum wujudkan. Tapi sadarlah, yang menanti antum kematian bukan cita-cita. Contoh, ada yang bercita-cita hari ini sedang membangun rumah. Saya tanya, selesai rumahkah yang menanti Anda atau kematian yang menanti Anda? Coba dijawab. Antum di sini Anda bercita-cita pengen menyelesaikan S2 ataupun apapun itu. Saya tanya, yang menanti Anda gelar S2 Anda atau kematian? Siapa yang menanti Anda? Siapa yang paling setia menanti Anda? Kematian. Kematian. Makanya para ulama, ketika kemudian sudah mantap ketauhidannya mengenal Allah, sudah mantap syariatnya yaitu fikihnya dalam beribadah kepada Allah, dijernihkan hatinya dengan ilmu akhlak di dalam bab tasawuf. Ketika semuanya bersih daripada dirinya, dia mulai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terwujudlah rasa di mana, ya Allah, aku siapa? Diri aku ini apa? Bahkan tanpa kuasamu aku tidak bisa apa-apa. Dan hakikat aku hidup hanya untuk kembali kepadamu. Menjadi bukti bahwa kematian engkau setiakan menunggu nafasku di terakhir. Bahwa kematian yang menanti aku bahkan nanti 1 detik ke depan. Bahkan nanti 1 jam ke depan. Bahkan nanti 1 bulan ke depan. Bahkan nanti 1 tahun ke depan. Aku akan meninggalkan anak. Aku akan meninggalkan suamiku. Aku akan meninggalkan semuanya. Engkau ciptakan kematian sebagai wujud sadar kepadaku bahwa bukan cita-citaku yang menanti. Bukan harapanku yang menanti. Begitu banyak plan cita-cita manusia yang kau putuskan karena kematian Tuhan. Itu. Para ulama, ketika berzikir kembali di dalam dirinya adalah Allah. Hilang keakuan pada dirinya. Hilang keakuan pada dirinya. Hilang rasa keinginan, harapan, cita. Yang timbul apa? Rasa rindu kembali Allah. Rasa rindu kembali kepada Allah. Rasa ingin untuk kembali kepada Allah. Rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Saya tanya, antum yang ada di sini, bagaimana kalau 1 jam ke depan kita mati? Anggaplah. Kita hitung mulai sekarang, ini 8:30. Berarti kita semua akan meninggal di 9:30. Antum siap enggak? Antum siap enggak? Coba saya tanya. Tidak, masih banyak hutang. Siap enggak siap? Siap. Tidak, belum. Ya, gini. Tahu enggak kenapa? Kenapa ada rasa tidak siap? Kenapa ada rasa tidak ingin? Karena keakuan dalam diri belum hilang. Karena rasa berada ataupun kata wujud belum ada. Bekalnya belum cukup. Yaitu para ulama tasawuf, ahli sufi. Dalam kitab Sirajut Talibin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Al-Hikam. Dijelaskan bagaimana pengalaman gurunya dalam meneliti
spiritualitas. Bagaimana? Mereka menghilangkan keakuan. Ketika aku hilang di dalam dirinya, apa yang mereka pikirkan? Rindu akan Allah. Karena Allah dalam Al-Quran cuma bilang, hidup ini inna lillahi, dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Artinya apa? Kalian kuberikan hidup di muka bumi ini hanya untuk dapat satu tak. Apa taknya? Rindu kepada Allah. Caranya, hilangkan aku di dalam diri kalian. Kalau kalian tidak menghilangkan aku di dalam diri kalian, kalian cuma punya rasa tidak siap. Apa rasa tidak siap? Karena apa? Aku pada diri kalian masih meliputi kalian. Bagaimana aku akan makan? Bagaimana aku akan punya ini? Bagaimana kemudian cita-citaku yang belum tercapai? Ini belum terbeli, ini belum terlaksana. Tidak pernah ada rasa khawatir. Bagaimana amalku? Bagaimana sholatku? Puasaku sudah sempurna? Wah, itu bang ritual. Itu aktivitas sehari-hari bang. Kalau kita terus sholat, lah gimana? Saya harus jualan. Kalau saya melaksanakan sholat sunnah, berarti tutup dong kedai saya. Hilang dong pembeli saya. Kalau saya ini berkecimpung dengan mengingat Allah selalu. Kapan saya memikirkan plan ke depan? Aku ini. Rasa aku ini yang selalu meliputi tubuh sehingga terwujud rasa tidak siap kembali kepada Allah. Sehingga terwujud rasa tidak siap untuk kembali kepada Allah. Akan tetapi ketika keakuan hilang. Apa rasa keakuan hilang? Ketika Anda menyangka diri Anda bukan siapa. Ketika Anda menyangka bahwa di tubuhku saja tidak ada yang mampu aku katakan aku. Tidak ada yang mampu aku katakan aku di dalam tubuhku. Apa? Tanganku. Kalau Allah buat aku lumpuh tangan, apakah aku bisa menggerakkan? Tidak. Kalau Allah buat nafasku hilang, apakah aku akan bisa bernafas? Ketika kakiku Allah hilangkan kuasanya, apakah aku bisa berjalan? Ketika tubuhku yang sehat Allah isikan penyakit, apakah aku bisa menolaknya? Lalu kenapa di dalam hidup aku khawatir, sedangkan kesehatan datang daripadanya? Kenapa di dalam hidup aku ini meninggalkan Engkau ya Allah, demi mengejar sesuatu yang seakan aku miliki? Apa? Makanku, cita-citaku, harapanku, padahal semuanya milik Engkau. Yang memberikan tercapai harapan Engkau. Yang memberikan segala daya, upaya, dan usaha Engkau. Apapun Engkau. Kenapa aku menyebutnya bahwa aku berani untuk melaksanakan semuanya, menyelesaikan semuanya, sedangkan semua itu datang dari Engkau. Ketika hilang rasa aku dari jiwa, tidak ada di jiwaku ini yang pantas aku miliki. Tidak ada di dalam jiwaku ini yang punya aku sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Lubabut tauhid. Apa itu lubabut tauhid? Cahaya tauhid muncul di dalam hati. Ketika cahaya tauhid muncul di dalam hati, berubahlah zikir la ilaha illallah menjadi la ilaha illahuwa. La ilaha illahuwa. Tidak adalah Tuhan yang dia. Tidak adalah Tuhan kecuali dia. Sehingga berubah la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sehingga berubahlah zikir kita menjadi la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Apa itu? Ketika hilang keakuan, rasa khawatir hilang karena menyangka yang menanti adalah kematian bukan cita-cita. Karena sangkaan yang menanti pasti adalah kematian. Maka hilang keakuan, kematian bukanlah hal yang membawa rasa ketakutan. Kematian adalah kerinduan. Jadi kalau kita berbicara di atas konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kematian bukan ketakutan. Kematian adalah kesiapan, kematian adalah kerinduan. Nangkep pentingnya belajar ini. Ya, sekarang bagi kita kematian adalah musibah. Kenapa? Anakku bakal lapar. Kematian adalah musibah. Apa? Cita-citaku bakal putus. Kematian adalah pemutus segala keinginan. Itu yang kita sangka. Kematian adalah pemutus segala hutang yang belum terbayarkan. Ya, itu yang kita rasa ya. Artinya, kematian yang Allah ciptakan bukan wujud kerinduan kepada dirinya. Tapi kematian yang Allah ciptakan menjadi penyakit untuk kita. Karena apa? Aku di dalam diri kita selalu kita pantaskan. Padahal hidup di dunia ini, buanglah rasa aku, buanglah rasa maujud. Tidak ada yang paling aku kecuali Allah. Tidak ada yang paling maujud kecuali Allah. Maka hidup ini tidak punya kekhawatiran.
tidak punya yang namanya keinginan berlebih, tidak punya rasa sombong terhadap apapun. Karena kita sadar, aku, kamu, dan dia, dan apapun yang ada di muka bumi ini, bukanlah aku yang sebenarnya, kecuali dia yang ada. Gitu, teman-teman. Nah, itu pengajian kita tadi malam. La ilaha illa ana, agak anu sih. Teman-teman jangan disalahkan maknanya ya. La ilaha illa ana, agak anu sih. Makanya ikut ngaji tadi malam. Jangan disalahkan maknanya. Jangan zikir nanti. La ilaha illa ana, la ilaha illa. Enggak, ini bukan mengajarkan zikir seperti itu. Zikir tetap la ilaha illallah. Tapi kalau hati antum sudah bersih, zikir itu pelan-pelan yang akan membawa antum kepada la ilaha illa ana. Artinya, ini berbicara tentang bagaimana pengibadahan para ulama terdahulu ketika sempurnanya semuanya. Pertama, sempurna tauhidnya mengenal Allah. Sempurna fikihnya dalam beribadah kepada Allah. Artinya ibadahnya sudah sempurna, tapi hatinya masih kotor. Dibimbing hatinya oleh tasawuf dengan segala akhlak, dengan segala perwujudan, menghargai setiap makhluknya. Semua bersih. Nah, ketika semua bersih, ibadahnya sempurna, dia sebutkan kata Allah, air matanya turun, jiwanya hilang. Dan keakuan di dalam dirinya hilang. Yang dia tahu Allah, 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 dan Allah. Bahkan dirinya, dia tidak tahu siapa. Yang dia tahu Allah. Yang dia tahu Allah. Yang dia tahu Allah. Jangan nanti tiba-tiba, oh saya ikut pengajian Bang Daman nih. Begitu saya ikut pengajian Bang Daman, nah, kamu ngapain? Zikir. Apa yang kamu zikir? La ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Wah, parah si Daman ini. Jangan. Jangan ke Bang Daman. Jangan nanti salah-salahkan saya. Saya tidak mengajarkan itu. Saya menceritakan bagaimana ulama tasawuf spiritualnya sudah sejauh mana. Tidak ada rasa kekhawatiran. Tidak ada rasa ketakutan. Ya, salah satu contoh. Malik bin Dinar, entah Ibrahim bin Adham. Ingat saya, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang raja ya, yang kemudian mendermakan semua hartanya, membuang segala hartanya, bukan membuang, membagikan dan mensedekahkan, mentasarufkan semua hartanya. Dan dia menjadi seorang pemimpin dan tidak memiliki harta. Yang dia tahu, seharinya dia cari rezeki itu 4 dirham. Apa itu 4 dirham? Dia cari 1 dirham untuk bikin ini. Untuk bikin keranjang. Oke? 1 dirham lagi untuk modal besok bikin keranjang. Oke? 2 dirham lagi disedekahkan. Artinya, di hari itu uangnya habis. Yang hanya 1 dirham untuk usaha besok. Kita dengan kekhawatiran, bagaimana kalau besok enggak laku? Kan gitu. Benar enggak? Benar enggak kekhawatiran kita? Bagaimana kalau besok enggak laku? Kenapa kita tidak menabung? Kan gitu biasanya. Akan tetapi para ulama yang sudah terdidik jiwanya dalam lubabu tauhid, apa yang terjadi? Mereka tidak punya kekhawatiran. Ya, mereka tidak punya kekhawatiran. Sehingga sangat menghina Allah. Jadi ibaratnya gini, Bang, menghina Allah itu gimana? Nggak perlu bakar Al-Quran. Nggak perlu meludahi masjid, nggak perlu. Menghina Allah, salah satunya tahu nggak apa? Khawatir besok makan apa, itu sudah sangat menghinakan Allah. Jadi berhati-hatilah teman-teman. Jadi berhatilah dengan segala sikap kita. Karena apa? Kita boleh nggak khawatir besok makan apa? Ya. Kita boleh besok khawatir makan apa. Oke. Kalau kita khawatir besok makan apa, boleh kalau kita sendiri yang memiliki tubuh kita. Paham nggak maksudnya? Kita yang memiliki jiwa kita. Memiliki perut kita. Maka kitalah yang bertanggung jawab mencari makan. Tapi kalau perut kita, lambung kita, proses pencernaan makanan kita, ini dari Allah. Apa yang kita takutin? Apa yang kita takutkan? Sehingga hari ini kita tinggalkan ibadah demi perut. Sehingga hari ini kita lupakan Allah demi perut.
Boleh kita lupain Allah. Syarat. Miliki dulu keakuan dalam tubuh. Kalau kamu tak bisa miliki keakuan di dalam dirimu, maka jangan pernah sebut rasa ketakutan kepada Allah. Gitu teman-teman. Bang izin tanya, ketika zikir tanpa sebutan nama, Allah bukan nama, tapi ya Allah punya nama. Apa itu? Gimana bang?